Hai, selamat datang di Filmovie Cinema Channel. Seperti biasa, kami akan mengulas berita-berita film dan selebriti Hollywood, spesial untuk Anda. Hiroyuki Sanada bongkar sequel Mortal Kombat. Aktor berdarah Jepang, Hiroyuki Sanada, tengah mempromosikan serial TV barunya, Shogun. Aktor yang film-film Hollywoodnya seperti Rush Hour 3, The Last Samurai, 47 Ronin, The Wolverine dan John Wick Chapter 4 itu, mengatakan bahwa Mortal Kombat 2 baru saja menyelesaikan syutingnya. Sempat terhambat oleh mogok kerjanya aktor dan penulis SAG-AFTRA sejak Juli 2023 lalu, Mortal Kombat 2 sedang mencari jadwal rilis. Menurut Sanada, sebagian besar aktor akan masih membintangi film adaptasi video game yang sangat ngehits ini. Joe Taslim, Louis Tan, Tadanobu Asano, Jessica McNamee akan diramaikan Karl Urban, Tati Gabriel dan Adeline Rudolph sebagai John Dickens, Jade dan Kitana sebagai para pendatang baru. Sanada menjanjikan film ini akan jauh lebih dari sebelumnya. Apakah sosok Scorpio-nya sekarang bakal jadi villain atau good guy lagi? Kegagalan Emily Blunt di trilogi The Dark Knight. Aktris tenar asal Inggris sekaligus istri John Krasinski, Emily Blunt, membuka rahasia bahwa sebelum Oppenheimer, dirinya pernah dikasting Christopher Nolan. Menurut bintang Edge of Tomorrow dan A Quiet Place itu, ia nyaris bermain di trilogi film The Dark Knight, alias Batman-nya Christian Bale. Blunt yang melamar peran Rachel Dawes, rupanya kalah oleh Katie Holmes di Batman Begins, yang kemudian peran utama wanitanya ini digeser oleh Maggie Gyllenhaal di The Dark Knight. Kita tahu juga, Anne Hathaway yang sukses mengambil peran Catwoman di The Dark Knight Rises. Seperti yang diutarakan di podcast Happy Set Confused, Blunt hanya bertemu sebentar dengan Nolan. Dirinya merasa kaku dan menganggap peran Rachel Dawes sang kekasih Bruce Wayne, kurang pantas untuknya. Sesal kemudian tak berguna, trilogi The Dark Knight nyatanya sukses luar biasa. Matt Damon antusias dengan Jason Bourne lagi, bukan hanya maniak film saja yang penasaran. Bahkan Matt Damon pun sangat antusias untuk kembali ke franchise andalannya, Jason Bourne. Memang belum ada tanda produksi sudah dimulai, namun pihak Universal Pictures sudah menyalakan sinyalnya. Sineas Jerman kaliber Oscar lewat All Quiet at the Western Front, Edward Berger, disiapkan. Seperti yang Damon kuak di acara The Late Show with Stephen Colbert, dirinya sangat bersemangat untuk terlibat lagi di sequel film yang sudah hampir mendapat lampu hijau tersebut. Dari total 5 film Jason Bourne, hasil sebesar $1,6 miliar sukses dibungkus. Paling sedikit, $200 juta per film secara internasional yang didapat dari franchise agen rahasia insomnia itu. Namun, Damon juga mengatakan bahwa mungkin saatnya mencari darah segar baru, mengingat dirinya sudah tidak semuda dulu lagi. Suatu saat nanti, saya siap diganti. Tapi jangan sekarang, cetusnya. Ngomong-ngomong, Jimmy Kimmel mau diajak main gak? James Wan punya ide baru untuk teror Megan 2. Bayangkan, dengan budget murah, untuk ukuran Hollywood, sekitar $12 juta, film horor Megan berhasil mendapat laba $180 juta secara internasional. Hal ini membuat James Wan, sang kreator jurik masa kini, semakin pede dengan proyek jurik-jurik berikutnya. Kendati mulai disebut gagal ketika melanjutkan Conjuring 3, The Nun 2 dan Night Swim kemarin, Wan yang belakangan memang duduk di sektor produser masih mempercayai para sineas muda untuk mewujudkan impian-impian juriknya. Megan 2 tentunya akan kembali meneror mangsa-mangsa baru. Masih mengandalkan dua tokoh utama, Alison Williams dan Violet McGraw, sang sutradara, Gerard Johnstone pun masih diplot oleh Wan yang mengaku punya ide baru untuk sequel ini. Kisah teror boneka Megan 2 akan diundur perilisannya dari Januari ke Mei 2025. 2025 bakal jadi tahun kebangkitan Marvel. Puncak kejayaan Marvel bisa jadi adalah di Phase 3, tepatnya di Avengers Endgame di tahun 2019. Memasuki era 2020, Phase 4 dan Phase 5 bisa dibilang jauh menurun baik dari sisi kualitas film maupun kuantitas laba yang dihasilkan. Suka atau tidak, Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Black Panther 2, Ant-Man 3 serta The Marvels, sama sekali tidak bisa menyamai kesaktian Iron Man 1-3,
trilogi Captain America hingga 3 jilid Avengers misalnya. Deadpool and Wolverine, serta Captain America, Brave New World, kita tahan dulu. Namun yang jelas di tahun 2025, Marvel berencana ingin bangkit lagi. Dimulai dengan Phase 6, Thunderbolts yang dikomandoi Sebastian Stan dan Florence Pugh. Lalu Fantastic Four yang dipimpin Pedro Pascal dan Vanessa Kirby, serta Blade dengan Mahershala Ali dicanangkan sebagai penutup di 2025. Mampukah Marvel bangkit dari keterpurukan?